berkumpul pada kelas ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Agus Susanti MPDI selaku dosen mengaku mata kuliah Islam dan lingkungan hidup. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kuliah pada siang hari ini. Kami dari kelompok 2 dengan judul makalah Islam dan lingkungan, Islam dan saling ketergantungan alam. Saya selaku moderator yang akan membantu presentasi pada siang hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Melan, dan materi kedua juga disampaikan oleh Melan. Yang ketiga dan keempat itu saya sendiri, dan yang kelima itu kami akan membagi tugasnya masing-masing. Ya, langsung saja pada Melan, dipersilakan. Pembahasan 1A, pengertian ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, tanah, air, udara, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisasi dan lingkungan fisik sehingga terjadi suatu siklus materi antara organisme dan organisme. Merupakan suatu tantangan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara seluruh unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Ekosistem juga merupakan sistem hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Pembahasan B, komponen-komponen ekosistem. Terdapat dua komponen besar penyusun ekosistem, yaitu biotik, makhluk hidup, dan abiotik, benda mati. 1. Biotik ekosistem beserta contohnya: tanaman, hewan, jamur, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Abiotik contohnya air, udara, tanah, cahaya matahari, suhu, dan kelembaban ketinggian. Selanjutnya materi yang C, ekosistem saling ketergantungan di alam. Yang pertama itu saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Komponen ini saling berkaitan, berhubungan erat di ekosistem. Mengapa demikian? Terdapat 4 yang saling ketergantungan ini, saling berpengaruh. Yang pertama itu tentunya pengaruh air terhadap makhluk hidup, kemudian pengaruh udara terhadap makhluk hidup, pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan udara, kemudian pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Yang kedua, materi yang kedua itu ada ketergantungan antara komponen produsen, konsumen, dan pengurai. Itu kita sebutkan sebagai peristiwa makan dan dimakan.
satu diuntungkan dan satu tidak dirugikan. Contohnya seperti tanaman anggrek pada inangnya. Kemudian yang ketiga, simbiosis paratismal, yang dimana ini dapat kita sebutkan bahwa simbiosis yang merugikan. Mengapa demikian? Simbiosis ini yang satu diuntungkan dan satu dirugikan. Contohnya itu seperti benalu dengan inangnya atau pohon yang dihinggapinya ditanam. Kemudian ada yang ketiga, itu ada hubungan kompensasi. Hubungan kompensasi ini terjadi antar individu yang sejenis atau spesies yang berada dalam lingkup misal yang keempat itu ada hubungan predasi. Hubungan predasi ini adalah hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya ini seperti rusa dan harimau. Kemudian poin yang D itu terdapat yang namanya mengetahui keterkaitan ekosistem dalam Islam. Nah, yang pertama itu dalam konsep keseimbangan alam. Tentunya si komponen biotik dan abiotik ini tidak berdiri dengan sendirinya. Tanpa adanya abiotik, biotik ini tidak akan bisa hidup atau tidak akan bisa berkembang. Nah, telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 yang bisa kita baca, kita sebutkan dalam makalah itu. Yang kedua, interaksi antar komponen biotik dan abiotik itu terdapat pada surat Toha ayat 53. Kemudian tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebagai makhluk hidup, dan kita itu saling ketergantungan antara biotik dan abiotik itu sendiri. Mengapa demikian? Kita sebagai manusia tentunya memerlukan abiotik itu sendiri, ya seperti udara, air, cahaya dan semacamnya. Itu terdapat dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian ada yang keempat, prinsip keberlangsungan. Dan kita juga sebagai makhluk hidup yang sama-sama hidup di bumi, ketergantungan antara satu sama lain, tentunya kita memanfaatkan ekosistem itu dengan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasinya. Ini langsung yang poin yang kelima, penghargaan terhadap keanekaragaman itu terdapat pada surat Al-Anfal ayat 60. Kemudian masuk poin yang keempat, itu adalah ayat yang berkaitan dengan ekosistem dan saling ketergantungan di alam. Itu terdapat pada surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'lam katsir. Yang artinya bencana yang terjadi merupakan hasil tangan manusia itulah sendiri, dan sungguh
hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik yang maupun tak hidup, tanah, air, udara, kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi. Maka dari itu selesailah materi yang kami sampaikan. Kami membuka 3 pertanyaan, pertanyaan tercepat. Ya. Izin hadirin masyarakat Kecamati dengan MPR 811 izin bertanya di makalah halaman 11 yang prinsip berkelanjutan itu bagaimana prinsip berkelanjutan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana prinsip berkelanjutan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan ini pertanyaan di halaman 8 ya. Ini kan simbiosis romantisme yang antara dua jenis organisme dimana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan saat saling berinteraksi. Jelaskan mengapa organisme yang ditumpang di dalam simbiosis komensalisme tidak mengalami kerugian. Padahal dia tempatnya itu menumpang di bukan lagi. Organisme yang ditumpangi dalam simbiosis komensalisme tidak mengalami kerugian. Ya, selanjutnya. Di dalam makalah halaman 4 itu menjelaskan tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, di situ menjelaskan tentang biotik dan abiotik. Apa perbedaan biotik sama abiotik? Dia menjawab pertanyaan dari Tarul, jelaskan mengapa simbiosis komensalisme yang ditumpangi itu tidak merasa dirugikan. Di sini terdapat
organisme itu sendiri. Cukup mungkin. Gimana Pak? Kan kalau di angka itu jelas ada akarnya ya. Ya. Itu akarnya itu dia gimana? Itu kan akarnya cuma izin menjawab. Bahwa itu kan akarnya cuma menempel. Itu kan yang diserap itu air dari misalkan kayak hujan, gitu kan. Makanya di sini disebutkan komponen abiotik. Sangat karena komponen ini sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis anggrek itu sendiri. Izin menambahkan, kan anggrek itu kan akarnya kan nempel dari pohonnya ya. Mungkin itu kan air itu dia dapat dari hujan yang abiotik. Nah, dari cahaya matahari yang termasuk dari fotosintesis itu, kalau cahaya matahari kan dia langsung tinggal di atasnya. Maksudnya mungkin anggrek itu menumpang di situ karena kalau itu kurang cahaya matahari yang tinggi. Ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Biasanya anggrek itu kan dikelola kan di atas protein atau di satu bapak karena emang di situ nggak masuk air dari yang bertumpang. Kalau itu kan dia otomatisnya berarti kan dari pohon itu kan. Kalau dia nggak membutuhkan pohon nggak membutuhkan pohon, dia bisa ditempelkan di atap di satu bapak gitu. Jadi Iya gitu lah. Enggak, cukup. Boleh. Terima kasih. Karena prinsip keberlanjutan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kan prinsip keberlanjutan itu kan agar tidak punahnya atau tidak hilangnya ekosistem itu sendiri kan. Nah terus bagaimana sih ini kan dapat diterapkan kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah kita di sini dengan memanfaatkan komponen biotik yang dimana kita itu tidak menggunakannya secara berlebihan atau yang telah
dan alam kita akan kayaknya sumber daya itu alam itu sendiri, yaitu komponen-komponen yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Tadi gimana? Menurut kalian apa sih dampak yang terjadi jika hubungan ini terus dilakukan? Perempuan tadi kan nggak boleh berlebihan. Ya. Apa dampak yang dari Dapat kalau kita melakukan berlebihan. Izin menjawab. Di sini kan komponen biotik. Biotik itu kan terdapat dan semacamnya. Contohnya kita memanfaatkan kayu, kita tebang hutan secara berlebihan. Ya, akan akibatnya itu akan kita rasakan sendiri, seperti bencana alam, longsor, terus mungkin tidak ada resapan air, dan semacamnya. Kemudian hewan pun begitu. Jika kita memang hewan di yang ada ini begitu banyak, namun tidak dipungkiri juga jika kita memanfaatkannya secara berlebihan, seperti kita menangkap ikan di laut menggunakan alat-alat peledak seperti itu, dan dapat merusak ekosistem di alam itu sendiri, di bawah laut itu sendiri, sehingga ikan-ikan dan biota laut yang lainnya akan mati dan punah. Tidak adanya perkembangan hidup yang meningkat. Mungkin mungkin cukup